Saya sudah daftar umroh tapi duit belum ada terkumpul, maksudnya baru bayar DP mau berangkat umroh. Mohon doanya supaya istri dimudahkan. Istri sudah daftar umroh, mudah doanya supaya istri dimudahkan untuk umroh. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa supaya semua hajat-hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum jual beli online yang tidak langsung terlihat barangnya, selama transaksi itu tidak mengandung tiga? Pertama, tidak ada gharar, gambling, judi tak jelas. Yang kedua, tidak ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tidak ada yang namanya ghish, tipu, maka akadnya sah. Jadi misalnya saya mau membeli peci, saya mau beli peci merah online, saya cari peci merah online. Nah, saya tengok ada perwakilannya di Pekanbaru. Kalau nanti tiba-tiba yang datang ini tak sesuai, yang mau dipesan merah hati, yang datang merah tai ayam, harus sesuai. Kemana kita komplain? Nomornya ada apa tidak? Perwakilan di Pekanbaru ada apa tidak? Karena kebanyakan masalah judi online tak sesuai dengan judi online pula. Jual beli online tak sesuai dengan ekspektasi, tak sesuai dengan yang dibayangkan. Maka hukum asalnya akadnya sah. Di mana akadnya? Kan ada syarat jual beli di situ. Aku beli barang ini dengan harga 50.000 tunai, aku jual. Akad itu ada namanya ijab qabul, tapi ada namanya baik bil mu'atah. Ijab qabul itu, nah, saya beli duku di pinggir jalan, mau pergi ke Rokan Hulu, nampak saya langsat, berhenti, saya bayar. Berapa kok, mak? 50.000. Saya kasih duit 15.000. Waktu saya ambil, apa kata dia? Jual yo. Saya bilang boli. Maka saat jual beli itu akad. Nah, ketika online, cemana mau bilang jual belinya? Itulah dia waktu kita mengklik itu. Waktu mengklik, apakah Anda suka barang ini? Yes. Apakah ukurannya cocok nomor 9? Yes. Apakah warnanya sesuai dengan keinginan Anda? Yes. Nanti kalau tidak sesuai, komplain ke nomor ini? Yes. Perwakilan kami di Pekanbaru ada di Jalan Purwodadi dekat Masjid Al-Ansor. Iya apa enggak ya? Jangan menipu dia. Yes. Saat kita mengokekan semua itu, itulah. Tapi kalau yang menjual penipu, ada unsur tipu, ada unsur gharar, tidak jelas gambling, ada unsur zulm, aniaya, jangan. Maka cerdas bermedsos. Apalagi kalau sampai akad nikahnya medsos. Pas datang, yang dipesan hitam manis, yang datang hitam metalik. Bagaimana menyikapi teman yang beda mazhab? Saya jangankan beda mazhab, beda agama datang ke rumah saya. Banyak tamu beda agama datang ke rumah. Datang orang beda agama, pas kami acara baca doa. Bapak, mohon maaf Pak Ustadz, saya Katolik katanya. Bapak duduk dulu sini. Duduk di sini, datang Habib. Kata Habib, kalau mau ikut sholat enggak apa-apa juga, kata Habib. Kan tinggal login aja. Masalah sunat nanti kita atur. Bapak duduk dulu sini, kami sholat dulu. Nanti habis sholat baru kita duduk bersama. Beda agama aja bisa, masa beda mazhab? Beda mazhab, mazhab apa? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau bersentuh laki-laki perempuan tak nafsu tak batal. Kalau mazhab Syafi'i batal. Berkawanlah saya sama orang mazhab Maliki. Terus kemudian saya mau pergi bersentuh, kebetul saya orang salaman, saya udah tahan gini. Kadang ke orang-orang salaman saya jauh. Di dekat-dekat kayaknya pula jana kena ujung, batal. Lalu saya wuduk lagi. Dia tidak wuduk lagi. Iya, tidak saya salahkan. Karena Maliki juga masih ahlus sunnah wal. 4 imam mazhab itu ahlus sunnah semua. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ahlus sunnah wal jamaah. Apa masalahnya? Yang jadi masalah beda mazhab, dibid'ah-bid'ahkannya kita. Jadi masalahnya bukan pada mazhabnya, bedanya itu adalah dia membid'ahkan kita. Saya 2 tahun tinggal di mazhab Maliki. Di mana? Waktu di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Macam mana mazhab Maliki itu Pak Ustadz? Kalau sholat, tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Tapi saya sholat di belakang tetap saya gini, tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subuhnya kunutnya setelah ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, lalu dia baca kunut. Kunutnya tak berbunyi, lalu dia ruku, Allahu Akbar. Tak masalah, saya tetap sholat.
Saya kuliah di Al-Azhar, dosen saya mazhabnya Hanafi, dia ngajar Hanafi, saya mazhab Syafi'i, tak pernah ada masalah. Lalu kenapa bermasalah dengan Wahabi? 3 yang tak pernah ketemu titik. Pertama, dia membid'ahkan saya karena saya buat maulid. Abdul Somad, kau buat maulid, kau pelaku bid'ah, bid'ah dolalah, kau neraka jahanam. Saya ceramah maulid 10 kali, berarti saya udah 10 kali masuk neraka. Jadi bukan masalah mazhabnya. Mazhab Maliki bisa bertetangga, mazhab Hanafi bisa, tapi memang yang satu ini tak bisa. 3 simpang ini. Karena dia melihat saya sebagai pelaku bid'ah. 2, saya berdoa bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin Naqsyabandi, berkat Nabi Muhammad. Bagi mereka bertawassul itu syirik. Orang yang bertawassul berarti musyrik. 3, saya kalau membaca ayat mutasyabihat saya takwil. Muka Allah, tangan Allah, kaki Allah, betis Allah, itu saya takwil. Bagi mereka mentakwil itu kafir. 3 simpang ini kita yang tak bisa bersama. Pertama, mereka membid'ahkan saya. Kedua, mereka mensyirikkan saya. Ketiga, mereka mengkafirkan saya. Atau masuklah masjid ini dulu pernah banyak Wahabi. Waktu saya pertama datang kemari disobek orang tu baleho saya. Saking bencinya dia menengok Abdul Somad. Habis kebencian orang itu ke Abdul Somad sampai tak benci lagi sama iblis. Iblis pun kata iblis, kau enggak benci lagi dengan aku, kata iblis. Enggak, kemana kebencianku? Udah aku habiskan ke Abdul Somad. Beda mazhab, 4 mazhab itu tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah orang yang membid'ahkan, mensyirikkan dan mengkafirkan hanya pada perkara-perkara khilafiyah. Jelas? Bagaimana cara mendidik anak agar cinta Al-Quran? Anak cerminan kita. Jadi kalau di rumah kita putar Quran 24 jam, MP3 Quran, speaker Quran, insya Allah anak suka dengar Quran. Tapi kalau kita bermimpi anak dengar Quran, sementara di rumah kita kabi-kaci kabikam, kaci-koc kotahe, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Gimana dia mau suka Quran? Kita pun sambil memasak, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Itu yang dia dengar. Maka kita dulu membuat dia cinta kepada Quran. Maghrib ke Isya, kalau tak ada pengajian, buat di sini mintakan adik-adik mahasiswa dari UIN, dari UIR, mintakan dia mengajar mengaji. Kita iuran untuk memberikan honor kepada guru mengaji supaya anak-anak kita belajar Al-Quran. Di rumah ayahnya baca Quran, baca Quran. Tapi orang tuanya juga baca Quran. Anak-anak ini tak bisa disuruh baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ayah nggak baca, ayah sudah dewasa. Tak bisa begitu. Anak-anak ini mesti kita tenteng tangannya, kita ambilkan, kita membelikan Quran. Ini hari lahir kau nak, aku ingin kau baca Quran. Belikan Quran besar, ada Qurannya, ada tajwid berwarna, ada makna kosakata, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. Kasih ke dia, bukakan. Untuk istri kasihkan. Sini anak baca. Selesai anak baca. Istri baca. Anak paling kecil baca Iqra. Udah selesai kalian baca, udah tutup. Ayah nggak baca, udah mau masuk waktu Isya. Padahal ayahnya rupanya baru Iqra 1. Kepala rumah tangga jangan malu, cari guru mengaji, minta sama Ustaz Al-Nab, Ustaz kasih saya guru ngaji privat untuk 4 mata sama saya. Ini harkat martabat saya juga ini.